Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Terima kasih sudah berkunjung kembali ke channel ini. Di video ini kita akan melanjutkan misi kita, yaitu membuat game 2 dimensi dengan menggunakan Greenfoot. Di video sebelumnya sudah saya bahas mengenai menyiapkan aset grafis. Di video ini kita akan mulai merealisasikan skenario kita ke dalam game Greenfoot. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu skenario yang sudah kita rancang. Jadi intinya adalah ada player kita, seorang anak yang harus nanti mengambil hand sanitizer, sabun, masker, dan lainnya. Nanti dia akan muncul dari atas ke bawah seperti hujan. Playernya harus menghindar dari bersin dan orang yang sakit. Nanti kalau dia kena alat kesehatan, angka kesehatannya akan meningkat, dan sebaliknya jika mengenai objek-objek virus, orang sakit dan bersin, maka nilai kesehatannya akan berkurang. Kita sudah menyiapkan asetnya, jadi mari langsung kita mulai untuk memasukkan grafisnya ke dalam Greenfoot-nya. Oke, kita sudah punya Greenfoot-nya. Ini project yang sebelumnya pernah kita buka. Jadi kalau di Greenfoot, ketika kita menjalankan Greenfoot, biasanya dia akan membuka project yang terakhir kita buka. Kita buat project baru terlebih dahulu. Skenario, new Java skenario, lalu kita beri nama. Saya beri nama misalkan game Corona. Kita pindahkan lokasinya, saya buat di kemarin sudah kita siapkan di dokumen ya. Kita punya Greenfoot project, kita langsung buat di ini Greenfoot project, select folder. Dia akan nanti membuat folder game yang kita beri nama tadi ya. Oke, dia akan membuka project baru, kita bisa menutup project yang lama. Oke, langkah pertama adalah kita akan masukkan semua objeknya dan kita menyiapkan objek-objeknya. Untuk background, sementara kita gunakan background yang ada, saya akan ubah backgroundnya, klik kanan, set image. Kita gunakan background yang sementara, untuk sementara kita akan gunakan misalkan yang paper saja. Kita coba reset. Ini sudah berubah. Jika ingin mengubah nanti ukuran atau dimensi dari worldnya ini, kita bisa mengubah lewat editornya. Klik kanan lalu open editor. Di sini ada ukuran. Di sini defaultnya adalah 600 kali 400. Misalkan saya akan buat, saya merencanakan misalkan dia akan kita buat berupa portrait, supaya kita bisa run di handphone misalkan dengan posisi portrait, maka kita harus balik misalkan jadi 400 kali 600 kalau kita ingin membuat dia berupa portrait. 400 kali 600. Satu di sini artinya kolomnya 1 pixel, sementara tidak perlu kita ubah. Ini kalau kita ubah menjadi portrait. Nanti tinggal kita tentukan mau sebesar apa, mau seperti apakah mau portrait ataukah ingin landscape. Untuk game ini saya akan membuat di versi portrait. Size-nya saya biarkan 600 kali 400. Kenapa portrait? Karena objek playernya cukup besar. Jadi kita akan buat supaya dia dari atas ke bawahnya itu tidak terlalu dekat. Langkah berikutnya kita siapkan aktornya atau objek-objek yang lainnya. Oke, saya akan buat subclass baru. Caranya adalah klik kanan pada aktor, new subclass. Saya beri nama ini adalah kids, atau saya beri nama child. Child itu adalah playernya. Kita sudah punya asetnya, jadi saya akan import from library,
Lalu kita masuk ke, kita simpan di, kemarin kita simpan di Greenfoot Project. Image asset kita punya Cartoon Child Edit. Untuk menambahkan ke area bermainnya, kita coba klik kanan, klik New Child, lepaskan, tidak perlu di drag, kita posisikan seperti ini. Lalu untuk menyimpan posisi, kita harus menyimpan koordinatnya. Kenapa harus kita simpan? Kalau tidak kita simpan, setiap kali dia di reset, kembali ke posisi default. Supaya ini terekam, posisinya kita simpan, lalu kita tools, kita simpan dengan menekan save the world. Secara otomatis kita akan dibuatkan script, kita abaikan. Yang jelas sekarang ketika kita reset, dia sudah tersimpan posisinya. Berikutnya kita coba menggerakkan si player ini. Ini harus by script, jadi kita akan buka editornya. Di bagian act kita akan tambahkan perintah bergerak. Di Greenfoot kita sudah punya function atau sudah punya metode bergerak, namanya adalah move, dengan parameter gridnya atau jumlah sel. Kita coba jalankan, kita lihat bergeraknya dia malah ke sebelah sana. Artinya posisi bergerak defaultnya adalah ke arah kanan. Kita coba lagi. Saya pause. Kita lihat seperti ini. Jadi dia akan mundur. Jadi kita ingat kembali bahwa ketika move dia akan mundur. Oke. Kalau mau maju di posisi ini kita bisa menggunakan perintah kebalikannya, yaitu move negatif. Baik, ini sementara kita biarkan dia seperti ini. Nanti kita akan memberikan keyboard control untuk player ini. Selanjutnya adalah kita tambahkan objek-objek lainnya. Saya akan tambahkan subclass baru. Ini untuk mengumpulkan saja. Saya buat semacam folder. Saya akan buat namanya misalkan adalah healthy. Jadi ini untuk menambah kesehatan. Nanti semua yang berada di kategori healthy kita taruh di sini. Apa saja? Yang pertama adalah kita buat subclass dari healthy tanpa perlu menambahkan image, jadi kita langsung klik kanan. Baru kita buat subclass di bawah healthy, misalkan masker. Kita sudah punya image-nya, import from library, documents, Greenfoot Project, asetnya sekarang adalah masker. Oke, lalu kita tambahkan lagi di healthy, klik kanan. New subclass kita tambahkan, kita punya sabun, soap. Kita punya soap. Berikutnya masih di bawah healthy, kita buat subclass baru lagi, ini untuk hand sanitizer. Saya beri nama hand san saja. Kita import kembali dari library. Ini adalah hand sanitizer. Jangan lupa posisi image yang sudah diedit kemarin. Kita akan import dari file yang sudah diedit. Berikutnya kita masih punya kah yang lain, kita cek. Coba buat subclass baru. Kita sudah punya hand sanitizer, masker,
kemudian sabun. Rasanya sudah untuk yang menambah healthy-nya. Berikutnya kita akan menambahkan pengurang ya. Saya buat subclass baru di bawah aktor. Ini anggaplah kita membuat folder. Saya buat ini misalkan ya kita sebutnya enemy lah, musuhnya yang harus dihindari. Tidak perlu kita tambahkan image, jadi langsung oke. Di bawah enemy kita buat subclass baru. Ini baru kita akan tambahkan image. Misalkan tadi sini kita akan punya virus. Coronavirusnya kita tambahkan image-nya. Kita sudah punya yang diedit, lalu setelah itu kita akan punya orang bersin. Saya buat sneeze. Kita tambahkan image-nya. Bersin yang 50 pixel. Lalu kita juga punya orang sakit. Kita beri nama sick person. Kita tambahkan image-nya. Oke, sekarang mari kita komposisikan. Nanti objek ini akan random sebetulnya. Yang pertama kita coba yang healthy-nya. Dia akan muncul di sini satu. Lalu kita punya masker, saya simpan sembarang dulu posisinya. Ini posisi awal, nanti kita akan lakukan pemrograman supaya dia akan berpindah di posisi tertentu. Lalu kita punya show. Lalu kita akan punya sick person. Kita punya bersin. Lalu kita punya yang paling berbahaya. Oh, ini belum kita edit ya. Kita cek lagi image-nya. Oke, ini harus kita ubah. Oke, sementara kita akan gunakan virusnya yang lain dulu ya. Kita akan gunakan sementara kita gunakan simbol berbahaya ini dulu. Nanti kita sesuaikan karena image-nya ternyata belum sesuai. Jadi size tadi masih terlalu besar. Lalu jangan lupa kita save posisinya, tools, save the world. Berikutnya kita coba berikan perintah move untuk yang enemy supaya semuanya bareng. Saya akan coba berikan di sini dulu. Kita coba untuk enemy, ketika saya berikan perintah move, kemanakah dia bergerak? Oke, move, oke. Oh iya, karena ini harus, oke, saya buat function baru, namanya adalah gerak. Kita berikan perintah move. Oke, sepertinya untuk uji coba kita langsung saja di setiap subclass dulu ya. Kita cek dulu. Karena kita tetap harus memanggil juga, jadi untuk uji coba kita gunakan di sini. Kita tes untuk yang sneeze ini dia akan bergerak kemana kalau kita berikan perintah move sebanyak 1. Saya copy untuk nanti mempermudah di objek yang lain. Kita coba. Nah, ini pun dia masih bergerak ke arah sini, berarti kita harus ubah nanti arahnya. Kita lihat semua bergeraknya ke arah kanan. Kita coba yang virus.
dia juga ke kanan. Lalu untuk yang hand sanitizer kita tes juga. Baik, jadi semua objek di sini dia bergerak ke arah kanan. Bagaimana supaya dia bergerak ke arah bawah? Untuk menyederhanakan, saya akan buat metode baru. Metodenya saya akan simpan di enemy. Misalkan saya akan buat metode baru. Saya tidak akan menggunakan perintah move. Saya buat metode namanya adalah jadi di Java terus menambahkan modifier ya, public, lalu return value-nya void. Saya beri nama metodenya move down. Perintahnya adalah move down. Ini adalah dia akan memindahkan posisi. Jadi kita akan set location dari objek ini ke posisi baru. Posisi barunya adalah untuk X-nya, karena dia akan turun maka posisi X-nya dia akan tetap. Maka saya menggunakan metode getX untuk mendapatkan posisi X sebelumnya. Lalu Y-nya, karena dia turun maka Y-nya akan plus 1. Kita coba di enemy. Enemy ini ada sick person, jadi ini bukan move lagi. Kita sudah punya metode tadi namanya adalah move down. Oke, berarti kita bisa menggunakan metode yang sama untuk turunan dari enemy. Kita cukup menggunakan move down. Lalu berikutnya untuk virus, kita berikan perintah move down juga, maka seharusnya sekarang semua objek atau semua bagian dari enemy sudah bisa move ke bawah. Bagaimana untuk yang hand sanitizer misalkan? Kalau saya berikan perintah move down, bisakah dia akan merah? Kenapa merah? Karena hand sanitizer ini bukan bagian dari enemy, jadi kita harus buat atau kita kopikan perintah move down-nya. Mohon maaf, metode move down-nya ke subclass healthy. Kalau kita simpan healthy dan enemy sebagai kelas yang terpisah. Semuanya sudah, tinggal yang shop. Yang shop juga kita tinggal tambahkan perintah move down, karena di healthy sudah punya perintah ini. Kita copy untuk kita nanti simpan di objek yang lain. Saya minimize, kita coba run. Satu lagi tinggal masker. Kita save. Iya, ini karena datangnya dia bertumbuk, kita akan coba posisikan ulang supaya terlihat dia tidak terlalu berdekatan. Kita akan posisikan
virusnya kita simpan belakangan, kita tata ulang saja. Ini posisi awalnya. Ya, jadi dia datangnya tidak terlalu bersamaan seperti ini. Jangan lupa kalau kita mengubah posisi, kita simpan kembali. Kita coba jalankan. Nah, ini sekarang lebih tidak bersamaan ya. Muncul kembali masalah ketika semua enemy ini sudah turun. Semua objek enemy dan health ini sudah turun, dia tetap berada di bawah. Bagaimana supaya dia kemudian setelah sampai ke bawah, dia akan berpindah atau dia akan menghilang, lalu akan otomatis muncul objek yang sama dari atas. Kita akan mengedit kembali di bagian enemy. Saya akan tambahkan di move down ini. Ini move down, atau kita buat metode yang baru. Saya buat metode baru. Saya beri nama out of area, begini saja. Dia akan berada di luar. Ketika dia di luar, kita menggunakan metode is at edge. Ketika objek ini ada di luar area, maka dia akan berpindah ke posisi tertentu. Posisi X-nya nanti dia akan random. Saya beri nama dulu pos X dulu. Lalu posisi Y-nya dia akan langsung berpindah ke titik 0 dari atas. Atau supaya nggak langsung 0, kita bisa taruh di 50 pixel, mungkin 30 pixel. Posisi X-nya ini kita coba membagi menjadi beberapa wilayah saja. Kita punya ini 400 pixel. Mari kita anggap kalau masing-masing 50 pixel, berarti kita akan punya areanya adalah 400 dibagi 50, kita punya 8 ya, kita punya 8 area. Berarti saya akan generate random. Saya akan generate random. Random itu adanya di kelas greenfoot dot. Kita coba random. Kita punya get random number. Maksimalnya 8. Dia akan mulai dari 0. Limit kita cek kembali. Oke, saya coba cek lagi. Get random number itu adalah, sebentar, kita harus lihat definisinya ya, atau kita lihat dulu. Between and limit. Jadi nanti kalau si limit belakangnya itu eksklusif atau tidak termasuk, berarti saya akan buat tadi kita maksimal punya 8 area. Jadi antara 0 sampai dengan 7. Tinggal kita kalikan dengan, saya mau dia jedanya sekitar tadi 50 pixel saja. Jadi pasti kalau nggak 0, 50, 100, 150 dan seterusnya sampai dengan 350, artinya dia akan ada di posisi tidak lebih dari area bermain kita.
Lalu sekarang kita coba di salah satu objek, yaitu di masker. Di enemy dulu ya. Di enemy kita punya sneeze. Setelah dia move down, kita akan coba. Kita panggil method out of area. Setelah dia bergerak ke bawah, dia akan cek. Dia akan panggil metode mengecek di luar area atau tidak. Kalau dia di luar area, dia akan berpindah ke atas dan Y-nya akan random. X-nya akan random. Kita coba jalankan, kita perhatikan yang masker ini. Sini seharusnya berpindah. Tadi kita, bukan masker, yang sneeze ya. Kita lihat yang sneeze. X-nya akan random. Kelipatan 50. Kita lihat dia berpindah. Jadi setelah dia keluar dari area, dia berpindah. X-nya akan random antara 0, 50, 100 sampai dengan 350. Jadi kebetulan dia tidak pernah 0 ya. Jika 0, 50, 100, kita lihat. Karena area bermainnya di 400 pixel, betul ya. Jadi 8 maksimal, 8 kali 50 di 400. Oke. Kita lihat. Ini untuk yang sneeze. Metodenya ada di posisi ini. Kita pastikan dia generate random number, baru mengalihkan dengan 50. Tadi mungkin ada sedikit penerjemahan yang berbeda ya. Kita coba cek kembali yang sneeze. Iya, dia sudah random. Dengan cara yang sama, saya tinggal juga kopikan ini ke objek enemy yang lain. Yaitu ada sick person. Kemudian kita punya virus. Lalu karena kita perlu hal yang sama untuk healthy-nya, saya akan membutuhkan metode ini. Saya copy. Kita akan kopikan ke kelas healthy. Kita rapikan sedikit, tools, edit, auto layout. Oke. Artinya sekarang untuk hand sanitizer, soap, dan masker, kita sudah bisa menggunakan metode out of area. Jadi setelah move down, kita akan panggil metodenya out of area, lalu masker juga sama. Kita save, lalu kita lihat hasil akhir untuk pergerakan baik si grup enemies atau grup healthy. Ya, save ready lewat, dia akan muncul kembali di atas di posisi tertentu dengan X random dan Y-nya selalu mulai dari posisi atas. Kita mulai dari 30 pixel. Semua sudah bekerja sesuai dengan yang kita harapkan.
langkah berikutnya kita nanti akan memprogram player atau child ini supaya dia bisa kita gerakkan kiri dan kanan. Kita akan lanjutkan itu di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.